Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kita kali ini kita akan kembali membahas lanjutan tentang topik maqasidus syariah. Jika pada materi-materi yang lalu kita sudah membahas tentang terminologi ya dan juga historis serta keterkaitannya atau bidang apa saja yang menjadi bagian dari maqasidus syariah, maka pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana maqasidus syariah terkait dengan konsep maslahat ya. Sepintas memang sudah kita singgung ya bahwa sebenarnya tidak ada atau ada keterkaitan, ada korelasi yang sangat kuat antara maqasidus syariah dengan dengan maslahat. Nah, substansi dari maqasidus syariah itu kan maslahat. Itu penting ya. Artinya bahwa disyariatkannya ajaran agama dalam formulasi Quran, hadis itu semata-mata tujuan utamanya adalah ingin menghadirkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun akhirat. Jadi sekali lagi substansi daripada maqasidus syariah itu adalah kemaslahatan. Jadi tidak mungkin syariat itu diberlakukan oleh Allah dan Rasul-Nya kalau tidak menghadirkan kemaslahatan. Itu pasti ya, itu pasti. Dan menurut teori maqasidus syariah tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin sebuah syariat diberlakukan kalau tidak ada tujuan untuk membangun kemaslahatan. Nah, pertanyaannya adalah adakah ya standar atau mungkin ukuran bahwa sebuah maslahat itu bisa dijadikan pertimbangan, bisa dijadikan substansi dari maqasidus syariah. Maslahat yang seperti apa ya dianggap layak untuk dijadikan dasar membangun hukum baru melalui pendekatan maqasidus syariah. Banyak karya-karya kitab yang ditulis oleh para ulama ya, dari ulama usul fikih misalnya ya, ada Abu Zahra, ada Abdul Khalaf, ada Abdul Karim Zaidan atau tokoh-tokoh lain yang menulis tentang, termasuk yang agak kontemporer mungkin Wahbah Az-Zuhaili dan seterusnya. Maslahat itu bisa dijadikan dasar untuk pertimbangan maqasidus syariah kalau dia memenuhi paling tidak 3 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah maslahatnya itu harus bersifat al-ammah ya. Al-ammah itu maknanya maslahatnya harus bersifat universal. Jadi berlaku umum ya untuk kepentingan orang banyak ya. Tidak maslahat yang bersifat fardiyah atau tidak bermaslahat yang hanya bersifat parsial. Walaupun dalam konteks tertentu bisa saja maslahat berupa parsial, tapi ketika diukur dengan orang lain juga ternyata ketemu titik temunya. Tapi biasanya itu maslahatnya tidak bersifat qat'i ya, hasil produknya. Nah, untuk melahirkan hukum baru dengan pendekatan maqasidus syariah yang substansinya maslahat, maka maslahatnya harus bersifat universal. Ya, ilustrasi sederhananya lah ketika kita membuat penjara ya, katakan begitu, atau membuat mata uang ya. Mata uang itu kan sifatnya maslahatnya bersifat universal, tidak hanya untuk kepentingan tertentu ya. Maka ketika kita beristihad dengan pendekatan maqasidus syariah ya, dengan esensi dari maslahat, maka pembuatan uang itu dianggap sebagai bagian dari maslahah yang bersifat ammah. Itu yang pertama. Jadi harus dipertimbangkan, tidak mungkin orang membuat atau merumuskan hukum baru tapi maslahatnya hanya untuk berlaku untuk sebagian orang atau untuk bersifat perorangan. Itu yang pertama. Yang kedua, maslahatnya ya dalam konteks maqasidus syariah harus bersifat tidak tanaqud binususis syariah, kalau boleh saya sampaikan begitu. Artinya maslahatnya tidak boleh bertentangan dengan teks-teks syariat. Baik secara tekstual maupun secara semangat, itu ruhnya tetap harus sesuai dengan ruh semangat nas-nas syariah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ada satu kasus ya, ketika ada satu pandangan bahwa boleh kita melakukan terapi dengan cara meminum satu sloki dari
minuman keras dalam bentuk khamr, ya, katakan saja arak. Nah, menurut satu teori yang dikembangkan oleh sebagian orang bahwa ada terapi khusus yang hanya bisa diobati dengan minuman keras. Nah, mungkin bisa saja dalam pendekatan tertentu dia maslahat, tetapi maslahatnya di situ tanaqud binususi syariah, bertentangan dengan nas syariah. Karena dalam surat Al-Anfal, ya, kalau tidak salah, ada Al-Maidah, ya. Al-Maidah Allah menyatakan bahwa ya khamar itu sudah given, sudah selesai, ya. Apapun bentuknya tetap khamar itu menjadi haram. Jadi ketika kita berobat menggunakan khamar dengan alasan-alasan yang tidak rasional misalnya, ya, maka itu berarti maslahatnya tanaqud binususi syariah. Saya kira begitu, ya. Ada lagi, ada apa namanya, pengobatan yang dilakukan, mohon maaf, dengan menggunakan misalnya, mohon maaf, ya, air seni manusia, ya. Mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa ternyata efektif untuk terapi pengobatan, tapi itu kan bermasalah karena dia tanaqud binususi syariah. Ya, bertentangan dengan nas-nas syariah, dia najis dan kemudian juga tidak boleh dikonsumsi, ya. Jadi ada maslahat, ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat dalam rujukan teks syariat bertentangan dengan nas syariat, maka itu tidak boleh dijadikan dasar untuk melahirkan hukum baru dengan menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maslahatnya dalam konteks membangun hukum baru dengan pendekatan maqasidus syariah adalah maslahat yang berdasarkan hasil riset yang mendalam secara ilmiah. Jadi bukan maslahat yang bersifat asumsi, ya. Kalau maslahatnya bersifat asumsi, maka itu tidak layak untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk membangun hukum baru berdasarkan pendekatan maqasidus syariah. Jadi ada riset yang mendalam terkait dengan kemaslahatan yang nanti jadi bahan pertimbangan. Kalau tidak berdasarkan hasil riset, hanya bersifat asumsi, maka maslahatnya dianggap tidak valid. Nah, itulah 3 poin, ya, sebuah maslahat layak dijadikan pertimbangan untuk melahirkan hukum baru dengan pendekatan maqasidus syariah. Yang pertama tadi, ya, harus bersifat universal. Yang kedua harus tidak boleh bertentangan dengan teks syariah. Dan yang ketiga, dia maslahatnya harus berdasarkan hasil riset dan penelitian yang mendalam. Nah, ada pertimbangan lain, ya, secara tingkatan, ya, untuk apa namanya, maslahat itu juga ternyata ada apa ini namanya tingkatan-tingkatannya yang harus diprioritaskan, ya. Jadi ketika kita melakukan pendekatan hukum, melakukan ijtihad baru dengan pendekatan maqasidus syariah dan esensinya adalah maslahat, maslahatnya juga ada tingkatan-tingkatan, ya. Seperti misalnya yang ditawarkan oleh Imam Al-Juwaini, itu ada kata-kata, ada maslahat yang bersifat daruriyat. Nah, daruriyat ini maslahat yang bersifat primer. Ya, kalau tidak ada hal itu, maka akan menimbulkan kerusakan, ya, sehingga wajib adanya maslahat itu. Maka tingkatan maslahat seperti ini disebut dengan maslahat daruriyat. Kemudian yang kedua, ada maslahat yang sifatnya hajiat, ya. Hajiat memang dibutuhkan oleh manusia keberadaannya, tetapi kalaupun tidak ada memang akan mengalami kesulitan, tetapi kalaupun tidak ada sama sekali tidak akan menimbulkan kerusakan, ya, bagi kehidupan manusia. Diperlukan dan memang mempermudah keberadaan maslahat itu, tetapi tidak berdampak sampai apa namanya, menghilangkan dan menghancurkan kehidupan manusia. Itu hajiat. Pertimbangan kedua untuk membangun, merumuskan maslahat dalam pendekatan maqasidus syariah. Jadi ada daruriyat, ada tahsiniyat. Ya, mungkin ada hajiat, ya. Hajiat itu levelnya di bawah dari daruriyat. Dan yang ketiga ada tahsiniyat. Tahsiniyat itu hanya merupakan apa, ya, pelengkap, ya. Untuk kebaikan dia perlu juga, tetapi kalaupun tidak ada yang unsur yang bersifat tahsiniyat, itu tidak akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia dalam sektor apapun, ya. Jadi sepertinya ketika kita ingin melakukan penggalian hukum dengan pendekatan maqasidus syariah dan maslahat sebagai substansinya, maka harus ada prioritas, ya. Prioritas pertama harus yang daruriyat,
yang kedua kemudian hajiat, dan yang ketiga bersifat tahsiniyat. Demikian kuliah kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.